Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN PPM UGM Karangtengah 2021 bermaksud untuk berbagi wawasan mengenai strategi pengembangan usaha kerupuk dan intip goreng. Dalam salah satu kesempatan, Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, pernah menyampaikan bahwa UMKM yang bisa bertahan adalah UMKM yang berhasil melakukan adaptasi bisnis dan inovasi produk sebagai respon perkembangan pasar. Pesan yang beliau sampaikan sangat ringkas, tetapi mengandung apa yang menjadi kunci berkembang atau tidaknya UMKM. Ada dua kata kunci yang menjadi strategi pengembangan UMKM, yaitu adaptasi bisnis dan inovasi produk. Adaptasi bisnis adalah bagaimana UMKM dalam mengelola usaha dengan zaman sekarang, yaitu era teknologi informasi dan e-commerce. Adapun inovasi produk merupakan upaya meningkatkan kualitas atau variasi produk yang ditawarkan. Merujuk pada slide sebelumnya, maka strategi pengembangan usaha kerupuk dan intip goreng yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital. Inovasi produk yang dilakukan antara lain melakukan inovasi cita rasa, bentuk, serta pengemasan. Masing-masing akan dijelaskan lebih lengkap dalam slide berikutnya. Adapun yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi digital adalah memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan pembelajaran. Hal ini merupakan wujud adaptasi bisnis dengan era digital. Melangkah ke strategi yang pertama terlebih dahulu, yaitu inovasi produk. Inovasi produk dapat dilakukan diantaranya dengan 3 cara. Pertama, dengan cara inovasi cita rasa, yakni membuat kerupuk dan intip goreng dengan berbagai varian cita rasa. Kedua, dengan melakukan inovasi bentuk, yaitu membuat intip goreng dengan berbagai bentuk yang memungkinkan untuk dijual secara digital maupun saluran pemasaran yang lain. Ketiga, inovasi pengemasan, yaitu mengemas kerupuk ke dalam ukuran kecil, sedang, dan besar dengan harga yang disesuaikan ukuran. Inovasi cita rasa dilakukan dengan membuat variasi-variasi rasa baru intip goreng maupun kerupuk, misalnya rasa balado dan rasa barbecue. Dengan adanya variasi rasa, membuat pembeli memiliki berbagai pilihan sehingga tidak mudah bosan dengan produk yang sama. Untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan inovasi bentuk intip yang beragam. Intip dapat dibentuk menjadi bentuk besar, bentuk sedang, dan bentuk kecil atau kepingan. Bentuk besar cocok untuk sebagai makanan oleh-oleh yang dijual di toko-toko khusus oleh-oleh atau dijajakan di sekitar lokasi pariwisata. Intip berbentuk sedang yang tidak terlalu besar maupun kecil cocok untuk dipasarkan secara digital. Hal ini untuk memudahkan dalam pengiriman jarak jauh, mengurangi risiko intip hancur di perjalanan, dan memberikan bentuk yang menarik untuk dipasarkan di marketplace. Adapun intip dengan bentuk kecil atau kepingan akan cocok sebagai cemilan harian yang dipasarkan di warung atau toko-toko kecil di lingkungan sekitar. Tidak setiap pembeli memiliki kebutuhan produk dalam jumlah yang sama. Oleh karena itu, penjualan kerupuk perlu dikemas dengan berbagai macam ukuran pengemasan. Inovasi pengemasan kerupuk dapat dilakukan dengan membuat kemasan besar, kemasan sedang, dan kemasan kecil. Kemasan besar bisa untuk memenuhi kebutuhan usaha catering dan juga untuk mencukupi kebutuhan pengadaan pesta atau hajatan. Kemasan sedang sesuai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bersama keluarga, berkumpul bersama teman, atau stok mingguan. Adapun kemasan kecil diperuntukkan bagi konsumsi pribadi yang dimakan sekali habis. Selain ketiga hal yang telah disebutkan, kerupuk lebih mudah dipasarkan secara digital dalam bentuk setengah jadi atau mentah. Hal ini karena kerupuk dalam bentuk mentah
akan membuat pengemasan menjadi ringkas sehingga terhindar dari kerusakan produk saat pengiriman dan lebih awet. Strategi berikutnya yaitu pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital memiliki potensi yang luar biasa. 73% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Kemudian 70% penduduk Indonesia memiliki smartphone dan 88% pengguna internet. Layanan e-commerce. Besarnya potensi teknologi digital menandakan besarnya pula peluang teknologi digital untuk dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Kemajuan teknologi digital membuat banyak hal dapat dilakukan menjadi lebih mudah, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli dan belajar hal-hal baru. Berkat teknologi digital, pembeli tidak harus bertemu secara fisik dengan penjual. Hal ini memungkinkan adanya pemasaran digital yang dapat menjangkau pembeli lebih luas tanpa terbatas ruang. Selain itu, teknologi digital memungkinkan setiap orang untuk mengakses pengetahuan secara mudah. Hal ini dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha era saat ini untuk belajar mengembangkan usaha lebih baik daripada generasi pelaku usaha zaman dulu. Pengetahuan akan meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya. Dalam melakukan pemasaran digital, pelaku usaha dapat memanfaatkan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak untuk menjajakan barang dagangan. Membuka toko di berbagai marketplace bukan hal yang sulit. Dengan pemasaran digital, penjualan produk dapat meningkat sehingga berdampak pada keuntungan yang semakin tinggi. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan sosial media sebagai sarana mempromosikan produk dan berkomunikasi dengan pembeli. Berikut ini merupakan contoh produk-produk intip goreng yang dijual di salah satu marketplace. Siapa saja dapat membeli produk yang dijual di daerah lain dengan mudah dalam satu tempat. Pelaku usaha dapat memanfaatkan sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan grup WhatsApp untuk mengakses pembelajaran mengenai pengembangan usaha dan kewirausahaan. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk bertukar pikiran antar pelaku usaha melalui grup-grup. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan yang pada akhirnya meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam mengelola bisnis yang dijalankan. Bisnis yang dikelola dengan baik akan berpeluang lebih besar untuk maju dan berkembang sehingga profit yang didapat lebih maksimal. Berikut ini merupakan beberapa sumber di internet untuk belajar tentang pengembangan UMKM. Pertama, channel YouTube Kementerian UMKM. Dalam channel ini terdapat banyak webinar yang diselenggarakan oleh Kemenkop UKM dengan beragam topik tentang usaha mikro kecil dan koperasi. Pelaku usaha dapat belajar memperkaya wawasan melalui channel ini sehingga mampu mengikuti perkembangan dunia usaha, mengetahui program pemerintah, hingga mendapatkan inspirasi bisnis baru. Berikutnya channel YouTube Gen UMKM. Channel ini merupakan binaan PT Pertamina. Dalam channel ini banyak terdapat berbagai pelatihan mengenai pengelolaan UMKM, mulai dari teknis produksi, pengemasan, pemasaran, dan lain sebagainya. Ketiga, website UMKM Indonesia. Website ini menghadirkan berbagai informasi untuk pengembangan usaha, khususnya berkaitan dengan legalitas dan perizinan apabila usaha sudah semakin besar. Selain itu, banyak juga artikel pengetahuan bisnis dan berita tentang UMKM yang dapat diakses untuk memperkaya wawasan pelaku usaha yang ingin naik kelas. Dan masih banyak lagi sumber pembelajaran di internet tentang cara pengelolaan dan pengembangan usaha. Yang perlu dilakukan adalah aktif mengeksplorasi internet lebih jauh lagi untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi-potensi yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam UMKM.